Bahkan para malaikat itu tidak disuruh nyatet amal buruk kita, disuruh tunggu dulu. Mungkin beberapa jam lagi taubat, mungkin beberapa jam lagi istighfar, mungkin beberapa jam lagi dia hadir tempat-tempat baik. Ya. Malaikat itu tidak disuruh nulis langsung, subhanallah. Ya. Alhamdulillah, kita sekarang berada di bulan Syawal. Kita ucapkan minal aidin wal faizin, taqabbalallahu minna wa minkum salihal a'mal. Mohon maaf lahir dan batin ya. Alhamdulillah, sudah bulan Ramadan sudah selesai dan sudah libur cukup lama. Biasanya yang sering hadir maulid itu rindu sama maulid, rindu lagi sama kegiatan ya, karena sudah lama libur. Sama seperti sekolah, kalau kesuwen liburnya kangen sekolah, tapi kalau sekolah terus kangen liburnya. Minal aidin wal faizin, sebagian orang ini berpendapat apa itu minal aidin wal faizin. Minal aidin wal faizin itu termasuk doa ya. Aid itu adalah orang yang kembali. Aid yaitu orang yang kembali. Ketika kita itu mengatakan minal aidin, artinya kita mengatakan sama orang yang kita ajak bicara, semoga kita termasuk yang kembali. Kembali kemana? Kembali ke bulan Ramadan berikutnya. Karena berapa banyak orang yang tidak nyampe ke Ramadan berikutnya. Karena Ramadan ini termasuk yang besar fadilahnya, agung karunia Allah diberikan di bulan tersebut, maka didoakan semoga kita termasuk yang kembali lagi di bulan Ramadan. Wal faizin, al faizin itu apa? Al faiz itu orang yang menang. Hari raya Idul Fitri itu dinamakan oleh para malaikat Yaumul Jaizah, hari pembagian hari pembagian hadiah, Yaumul Jaizah. Lah yang biasanya dikasih hadiah itu siapa? Orang yang naik kelas apa orang yang tinggal? Orang yang naik atau orang yang turun? Orang yang juara atau orang yang tidak juara? Yang biasa dikasih hadiah itu adalah para pemenang. Dan pemenang itu bahasa Arabnya faiz. Maka ketika kita mengucapkan minal aidin wal faizin, artinya semoga kita dikembalikan ke bulan Ramadan berikutnya dan kita pun juga termasuk orang yang menang. Yang menang itu dapat hadiah. Karena semua orang merayakan Idul Fitri, tapi tidak semua orang dapat hadiah. Semua orang itu disunnahkan untuk mandi Idul Fitri, tapi yang benar-benar menang, yang betul-betul menang, yang dia itu bisa menjalankan Ramadan di bulan-bulan berikutnya, menjauhkan daripada maksiat zahiran wa batinan, melawan daripada nafsunya, kemudian bangun malam, kemudian menghidupkan malam, sama seperti bulan Ramadan. Semoga kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala kembali ke Ramadan berikutnya, dan kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan kemarin termasuk yang menang dan mendapatkan hadiah. Amin Allahumma amin. Kita lanjutkan kembali daripada pembacaan kitab Is'af Talibur Ridhal Khalaq fi Bayani Makarimil Akhlaq, karya Sayyid Abdullah Al-Habib Sayyid Walid Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Habib. Kemudian beliau di sini menjelaskan tentang satu akhlak yang sangat agung yang selalu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada para nabinya. Tidaklah diutus seorang nabi melainkan punya akhlak ini, yaitu akhlak al-hilim. Hilim ini bisa berarti sabar, juga bisa berarti bijaksana. Beliau di sini melanjutkan, amma ba'du fa innahu indal ahadits as-sabiqah an sabri ja'at laftatun ila khuluqil hilmil karim. Khuluqul hilmil ladzi bara'allahu alaihi anbiya'ahu wa rusulahu.
khuluqul hilmi alladhi wasafa Allah taala bi nafsuhu fi kitabihi khuluqul hilmi alladhi ja'a anhu fil athar kadal halimu an yakuna nabiyyan khuluqul hilmi alladhi yaj'alu sahibahu sayyidan bainan nas khuluqul hilmi alladhi murtabitatun 'azimatun bal la tastaqirru haqiqatul ilmi illa bi rusukhi wasfil hilm. Beliau di sini mengatakan setelah kita itu membahas tentang akhlak sabar, ya sebelumnya kita sudah membahas tentang akhlak sabar, kemudian beliau menyinggung sedikit tentang sifat al-hilim yang bisa diartikan yaitu orang yang bisa mengendalikan nafsunya kapan? Ketika marah. Wah, ini angel. Bisa mengendalikan lisannya ketika marah, bisa mengendalikan sikapnya ketika marah. Ketika diusik, dia bisa memegang daripada kendalinya ketika marah. Ya, berapa banyak orang yang marah kemudian dia menyesal gara-gara apa? Sikapnya sendiri. Dan orang yang hilim atau orang yang halim yaitu orang yang bisa menjaga amarahnya ketika dia sedang marah. Di sini beliau mengatakan sifat hilim ini selalu senantiasa diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada para anbiya dan para rasulnya. Jadi ini salah satu sifat yang tidak mungkin lepas daripada seorang nabi dan seorang rasul. Seorang nabi pasti apa? Bisa untuk menjaga amarahnya. Ya, coba bayangkan kalau seandainya kita itu dikasih apa? Dikasih doa yang kabul. Kalau kita doa langsung dikabulkan sama Allah. Terus tiba-tiba ada orang yang nyaci kita. Kita sumpahi baik apa? Sumpahi buruk ya. Wah, orang nyaci kita tak doa no kiri kowe. Oh, kiri terus. Nah, bahaya. Nah, orang-orang yang mandi doanya itu biasanya imannya itu sudah kuat. Dia bisa menahan amarahnya. Jadi tidak macam-macam kalau doa. Karena kalau Allah Subhanahu wa taala itu dengar daripada sumpahnya orang yang dekat sama Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala itu pasti kabulkan. Tapi kebanyakan daripada mereka itu punya apa? Punya sifat halim, bijaksana, penyabar ya. Sehingga seorang nabi dan seorang rasul pasti memiliki sifat sabar. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam darahnya keluar tapi beliau apa? Tadahi dengan tangannya. Kenapa? Takut Allah murka karena darah nabinya itu sampai menetes ke tanah. Dijaga sama Nabi Muhammad SAW supaya darahnya tidak tersentuh tanah, karena kalau tersentuh sama tanah Allah Subhanahu wa taala murka dan umatnya bakal dimurkai sama Allah. Nabi tidak kepingin umatnya yang melempari batu, yang mencaci dimarahi sama Allah Subhanahu wa taala. Padahal ya, umatnya ketika itu betul-betul apa? Ya, menjelek-jelekkan Nabi, memerangi Nabi, akan tapi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak mau umatnya apa? Dimurkai oleh Allah karena beliau. Ini sifat Al-Halim. Dan Allah Subhanahu wa taala juga mensifati dirinya dengan apa? Halim. Ya, Al-Halim salah satu sifat Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah Subhanahu wa taala itu segera mengadab, niscaya habis kita ini. Coba bayangno, umat terdahulu itu terkadang ada yang apa? Di khasaf. Ya, khasaf itu orang yang maksiat tiba-tiba apa? Ditenggelamkan sama Allah Subhanahu wa taala ke bumi. Dan akhir-akhir ini sudah sering kita ngelihat. Ya, tiba-tiba ada orang apa namanya itu? Lubang di tanah hilang. Ya, ambles tiba-tiba itu dicari tidak ketemu ya, padahal sekarang itu seera modern nyari sampai berapa meter ya tidak ketemu orang yang tenggelam itu mana tidak tahu. Ini khasaf ya, diambil sama Allah Subhanahu wa taala, salah satu bentuk adab Allah Subhanahu wa taala. Itu sudah ada di zaman sekarang, makanya hati-hati ya.
Setiap kita jatuh ke maksiat, tobat sama Allah Subhanahu wa taala, minta ampunan sama Allah Subhanahu wa taala, istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala termasuk yang menerima daripada segala taubat kita. Amin Allahumma amin. Kalau bukan gara-gara Allah Subhanahu wa taala itu maha bijaksana, orang yang kafir itu tidak dikasih minum sama Allah Subhanahu wa taala. Orang kafir itu tidak dikasih nikmat sama Allah Subhanahu wa taala. Tapi Allah Subhanahu wa taala masih ngasih nikmat dan juga masih ditunda adabnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau umat-umat terdahulu wah luar biasa. Mereka itu betul-betul sulit. Kita alhamdulillah umat Nabi Muhammad SAW, Allah Subhanahu wa taala betul-betul ngasih rahmatnya luar biasa, karunia-Nya luar biasa untuk kita. Kalau enggak kita itu pantas untuk diadab sama Allah. Kalau enggak pantas kita ini dihukum sama Allah. Kalau enggak Allah Subhanahu wa taala ini pantas untuk murka sama kita. Tapi karena kita umatnya Nabi Muhammad SAW masih ditunda supaya apa? Mungkin kita tobat sama Allah Subhanahu wa taala. Bahkan para malaikat itu enggak disuruh apa? Enggak disuruh nyatet amal buruk kita. Disuruh tunggu dulu. Mungkin beberapa jam lagi taubat. Mungkin beberapa jam lagi istighfar. Mungkin beberapa jam lagi dia hadir tempat-tempat baik. Ya. Malaikat itu tidak disuruh nulis langsung, subhanallah. Ya. Ini berkat daripada karunia Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Allah pun namanya Al-Halim. Maka sering kita itu Abdul Halim, hambanya orang yang adat yang maha bijaksana. Dikatakan di dalam athar, kanal halim an yakuna nabiyyan. Seorang yang penyabar lagi bijaksana itu dari saking derajatnya tinggi, mungkin dia itu menjadi seorang nabi. Dari saking derajatnya itu tinggi, hampir orang yang bijaksana lagi penyabar itu menjadi seorang nabi. Ya, makanya banyak diantara para ulama kita itu yang punya sifat halim, yang punya sifat penyabar. Akhlak ini menjadikan orang yang memilikinya menjadi pimpinan di tengah-tengah masyarakat. Orang yang hilim itu pasti disukai oleh orang-orang di sekitarnya dan bahkan rela menjadikan orang tersebut jadi pimpinan mereka. Sampai di sini beliau mengatakan sesungguhnya dari saking agungnya sifat ini, ilmu tidak akan pernah didapat seseorang kecuali ketika dia benar-benar bisa memiliki daripada sifat hilim itu tadi. Ya, jadi orang yang alimnya bagaimana, tapi kalau seandainya dia tidak bisa memegang amarahnya, tidak bisa menahan emosinya, maka dia itu apa? Bukan termasuk orang yang alim. Ya, nanti beliau menunjukkan bagaimana sikapnya orang alim ketika diusik. Beliau di sini Abi Umar mengatakan al-hilmu malakun nafs indal ghadab, yaitu ketika seseorang mampu untuk memegang kendali nafsunya ketika dia marah. Wa huwa milkun syarifun ausan Nabi sallallahu alaihi wasallam man istawsau bi qauli la taghdab. Ya. Beliau ketika ada orang yang datang kepada beliau sallallahu alaihi wasallam minta wasiat. Nah, ini wasiat itu kadang penting ya. Ketika seseorang itu minta wasiat, terkadang Nabi Muhammad SAW memberikan wasiat sesuai dengan siapa yang meminta. Ya, didapati orang yang meminta wasiat ini orang yang sering murka. Maka beliau SAW itu mengatakan la taghdab, jangan marah. Ini mungkin orangnya kayak pengen minta lebih daripada Nabi Muhammad SAW. Saya minta wasiat kok cuma dibilang jangan marah tok. Minta lebih. Akhirnya dia habis datang dari depan, dari kanan, minta wasiat terus. Nabi Muhammad SAW langsung mengucapkan berulang kali, la taghdab, la taghdab, la taghdab. Jangan kamu marah, jangan kamu marah, jangan kamu marah. Ini wasiat daripada Nabi Muhammad SAW. Sampai kemudian masih belum paham lagi, Nabi Muhammad SAW mengatakan, waihak amma tafqah qultu laka la taghdab. Beliau sampai mengatakan, celaka kamu tidak paham apa yang aku katakan, jangan marah. Ini kata Nabi Muhammad SAW. Fa'awsal Nabi SAW bihadi wasiyah wal makna la tunfid ghadabaka.
Dan arti daripada jangan marah itu apa? Jangan kamu lampiaskan amarahmu. Ya, orang itu pasti marah, ya kan? Tidak mungkin diantara kita itu tidak pernah marah. Ya, pasti marah. Ya, marah sama istrinya, marah sama anaknya, marah sama keadaan. Itu orang-orang yang misuh di jalan itu ya banyak gara-gara apa? Macet ini, wah suwi tenan nih. Lah mau ngapa? Mau dia apa kan? Mau dia mau ngamuk-ngamuk, tetap apa? Tetap macet. Tidak bisa. Tapi murka itu ada. Kata Nabi Muhammad SAW, jangan marah. Artinya kita tidak boleh marah sama sekali, tidak. Karena marah itu sifat apa? Natural. Sifat yang tabiat kita ada itu marah itu dari sejak kita masih kecil. Ya, itu sudah ada. Artinya di sini jangan kamu lampiaskan amarahmu sampai ketika kamu marah kamu itu sampai keluar batas daripada batas syariat. Ya, marah sampai ngamplengi orang sampai mati lah, tidak boleh. Ya, marah sampai menceraikan istrinya, tidak boleh. Dia menyesal, marah kemudian sampai mencaci daripada pemimpinnya. Ya, akhirnya ditangkap nangis-nangis. Wah, saya nyesel dulu. Lah kenapa kok kamu sampai seperti itu? Saya ketika itu lagi emosi, kebawa suasana, akhirnya marah-marah. Nah, ini kata beliau jangan kamu lampiaskan daripada amarahmu. Umluk nafsaka indal ghadab. Pegang dirimu ketika kamu marah. Wa qad jaa fil hadits laisa syadid bisaru'ah innama syadid alladhi yamliku nafsahu indal ghadab. Nabi Muhammad SAW mengatakan orang yang kuat adalah bukan orang yang bisa menggulingkan musuh ketika dia bergulat. Tapi orang yang kuat adalah ketika dia dibuat marah, dia bisa mengendalikan dirinya sehingga dia tidak melampiaskan daripada amarahnya. Ini yang kuat. Ya, ini yang betul-betul orang ini punya kekuatan yang tidak dimiliki oleh orang. Tapi kalau kebanyakan orang ya diusik ya marah, kadang melampiaskan daripada amarahnya. Itu mudah ya. Sampai di sini katakan orang yang kuat jasadnya itu ya, bukan apa? Bukan yang bisa menggulingkan orang, tapi adalah yang kuat, yang mampu untuk mengendalikan amarahnya ketika dia marah. In ghadibta ya, in ghadabat nafsu tamallaka wa aqama al-mizan hatta la yatasarraf illa bima huwa aula wa alyam. Yaitu orang yang kuat ketika dirinya itu marah, maka dia memegang dirinya, berusaha tidak melampiaskan kecuali dengan timbangan syariat, dan dia tidak melakukan atau melampiaskan daripada amarahnya kecuali dengan sesuatu yang apa? Sesuatu yang pantas dan sesuatu yang sesuai dengan keadaan. Ya, ini orang yang kuat, makanya angel. Jadi pemimpin itu angel. Makanya dikatakan di sini orang yang sudah punya sifat hilim itu biasanya jadi pemimpin. Jadi pemimpin itu angel. Ya, sulit untuk apa? Bisa nyenengkan semua orang. Ya, sulit untuk bisa nyenengkan semua orang. Sehingga seseorang itu betul-betul, kata Habib Umar, perlu yang namanya akhlak hilim ini, sabar dan juga bijaksana. Kam yusadibuka fil yawm min anwa'il ghadab fa in kunta sari'al tafa'ul wa ta'athur fa anta tahtaj ila an tatahadzaba bidinika hadha. Ya, kata Habib Umar, berapa banyak di kehidupan kita ini, sehari-hari kita aja ya, hari ini aja kalau kita ngelihat berapa banyak orang yang membuat apa? Kita marah. Keadaan membuat kita marah, ucapan-ucapan yang membuat kita murka. Kata beliau, kalau seandainya kamu itu termasuk yang sering kena efek ya, sering terdampak dengan sifat murka ini, terpengaruh, emosimu ikut-ikut marah ketika diusik ya, ketika dipanas-panasi, dikompor-kompori langsung marah, maka kata Habib Umar, maka kamu itu sangat amat perlu untuk mendidik jiwamu dengan agamamu ya. Wa bimanhajillah alladhi arsala bihi nabiyahu sallallahu alaihi wasallam wa ta'khudhu min akhlaqil islam al-hilm hatta tata'awwad alla tuqabila man asa ilaika bil mubadarah bil isa'a
wa hatta yasdura minkal jamilu amama iradi su'i ilaik wa hatta tahuzal wasf alladhi yuhibbuhu rabbuka jalla jalaluhu minka wa fika wa huwa wasful hilm wa taghadi anil ma'ayib wa jazaa'u sayyi'ah bil hasanah. Maka kamu juga sangat perlu dengan manhaj Nabi Muhammad SAW, dan kamu hendaknya mengambil daripada akhlak Islam, yaitu al-hilm, supaya kamu itu tidak nyikapi orang yang berbuat buruk kamu dengan keburukan yang sama. Ini kebanyakan orang itu seperti itu. Ketika ada orang yang salah atau terbuka aibnya, maka kita langsung membuka aib-aibnya yang lain. Itu hati-hati. Ya, terkadang orang itu betul-betul salah. Ya memang salah orang itu. Tapi sikap kita itu bagaimana? Kalau sikap kita itu malah menjelekkan dia, malah membongkar aib-aibnya, malah menjelek-jelekkan dia, gurunya, anak-anaknya ikut dijelek-jelekkan, berarti kita tidak memiliki sifat apa? Hilm. Ya. Kata beliau, kalau seandainya kamu itu selalu membalas yang buruk dengan yang buruk, maka kamu perlu dengan akhlak ini. Kalau seandainya kamu itu selalu membalas orang yang berbuat buruk kepadamu dengan langsung dibalas keburukan, kamu perlu dengan akhlak ini, supaya ketika kamu itu diusik tidak keluar daripada lisanmu kecuali sesuatu yang baik. Ketika kamu itu diejek, maka sikapmu tidak keluar daripada dirimu kecuali sikap yang jamil, sikap yang indah. Sehingga ketika kamu itu mulai marah, kamu itu tidak bersikap kecuali dengan sikap yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sikap yang Allah kepingin muncul sikap itu daripada engkau. Sampai di sini dikatakan, kalau seandainya kamu itu sudah punya sifat hilm, maka kamu apa? Selalu menutup aib orang lain, selalu tidak menggubris aib orang lain. Tutup mata. Yang namanya aib, ya, skandal, kemudian fulan sama fulan cerai, harta gono gini, kemudian gosip-gosip yang lain, itu kalau seandainya sudah terbiasa dipantau nafsunya, itu ketika ada kabar-kabar seperti itu langsung skor ke atas, tidak usah diurusi, langsung diabaikan, tidak melihat aib orang lain. Kemudian sampai memiliki sifat hilm, maka dia itu bisa membalas keburukan orang lain dengan kebaikan. Oh, ini angelnya luar biasa. Dan itu sudah dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Ya, ketika Nabi Muhammad SAW itu diminta hutang, padahal hutangnya belum jatuh tempo. Marah orang Yahudi ini tadi, ngambil sorban Nabi yang terikat di leher Nabi, ditarik sampai merah leher Nabi Muhammad SAW. Maka kemudian Yahudi ini tadi mengatakan, ya Muhammad, bayar hutangmu. Ya, di sampingnya Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, belum jatuh tempo. Maka Sayyidina Umar mengatakan, ya Rasulullah, izinkan aku memenggal daripada lehernya. Maka Rasulullah SAW mengatakan, ya Umar, bukan seperti itu. Hendaknya kamu menasihatiku supaya membayar utang dengan sesuai waktunya, dan kamu mengatakan kepada kepada Yahudi ini tadi untuk menagih dengan cara yang baik. Padahal sampingnya Sayyidina Umar, kalau seandainya Nabi Muhammad SAW tidak punya sifat sabar, tidak punya sifat hilm, maka cuma dikatakan kepada Sayyidina Umar, ya Umar, habisi sudah, hancur sudah. Ya. Tapi Nabi Muhammad SAW malah mendidik Sayyidina Umar, sampai mengatakan, wahai Umar, kamu sudah menakuti dia, sekarang datang ke Baitul Mal, berikan hutangku, kemudian tambahi sekian dinar. Gara-gara apa? Gara-gara kamu wahai Umar nakuti Yahudi ini tadi. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita termasuk yang mendapatkan daripada akhlak hilm. Amin Allahumma amin. Hadzal ilmu min sya'ni an yadfa afatin katsira 'anil insan fi hayati.
kam fatal ghadabu min anwa'i syurur wa ighari sudur wa wuqi fi mahawin katsiratin tuaddi ila adrar wasi'ah khatirah bisabab kalimatin yatakallamu biha al-insanu fi ghadab aw tasarrufu yatasarrafu bihi wa huwa mughdab. Ya. Kemudian kata beliau, sesungguhnya sifat hilim ini bisa mencegah seseorang daripada keburukan yang sangat amat banyak. Kenapa? Karena ketika seseorang itu marah, terkadang dia bersikap dengan sikap yang bisa menghancurkan dirinya, menghancurkan karirnya, menghancurkan jabatannya, menghancurkan bisnisnya yang sudah dia bangun bertahun-tahun, hancur gara-gara apa? Satu sikap yang itu berasal daripada amarah. Bahkan seseorang itu bisa berada di dalam mara bahaya yang sangat besar ketika dia itu berbicara dalam keadaan murka. Ya. Maka ada seorang yang bijaksana mengatakan, kalau seandainya kamu itu sedang marah, cukup kamu ingat bagaimana murkanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ingat amarahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau Allah berkehendak, ya kita ini sudah jadi apa? Sudah hancur kita. Tapi Allah kasih apa? Kasih jatah tempo masih lama, dikasih beberapa tahun. Ya. Maka ingat daripada murka Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga kamu itu mampu untuk mengendalikan daripada dirimu. Qala tadzakkar qudratullah 'alaika idza ghadibta faqadirta 'ala khasmika aw 'ala aduwika wa anta bidzalika 'ala maratib. Ya. Sehingga ketika kamu murka juga sama seseorang yang orang itu berada di kekuasaan kita, maka ingat Allah itu juga punya kuasa atas diri kita. Kalau kita itu murka sama bawahan kita, sama yang berada di bawah kita, artinya kita bisa melampiaskan, maka ingat Allah Subhanahu wa ta'ala itu juga mampu untuk melampiaskan amarahnya kepada kita. Sehingga ingat ya, supaya apa? Tidak melampiaskan daripada amarahnya. Dan seseorang itu ada tingkatannya ya, ketika apa? Ketika melampiaskan daripada amarahnya ya. Famartabatun antujaziya bil mithl wa a'la minha faman afa wa aslah fa ajru 'ala Allah. Ya. Tingkatan ketika kita marah, yang pertama kita membalas sesuai dengan sikap orang tersebut. Ini martabat yang pertama, kedudukan yang pertama. Dia berbuat buruk, kita balas juga dengan perbuatan buruk ya. Adapun yang lebih tinggi lagi, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, faman afa wa aslaha fa ajru 'ala Allah. Barang siapa yang memaafkan kemudian berdamai, maka pahalanya ada pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa fil hadits, idza awqafallahu al-ibada nada munadin liyuqimman ajru 'ala Allah falyadkhulil jannah. Qila man alladhi ajru 'ala Allah? Qala al-'afuna 'anil nas faqama kadza wa kadza alfan fadakhalul jannah bighairi hisab. Di dalam hadis dikatakan nanti Allah Subhanahu wa ta'ala di hari kiamat memanggil ya, orang-orang yang pahalanya ada sama Allah Subhanahu wa ta'ala, hendaknya dia bangun dan masuk surga tanpa hisab. Maka orang-orang itu bertanya, ya Allah, siapa yang pahalanya ada sama engkau ya Allah? Maka Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, yaitu orang-orang yang memaafkan orang lain. Ya, orang yang memaafkan orang lain ini orang yang mampu untuk melampiaskan amarahnya, kemudian dia tidak melampiaskannya, dia memegang daripada amarahnya, kemudian dia maafkan orang tersebut. Wah, ini derajatnya itu tinggi. Makanya orang tersebut masuk surga tanpa hisab. Ya, angel ya, masuk surga tanpa hisab. Ya. Tapi kalau sudah terbiasa, ya dia biasa untuk memaafkan orang lain. Fadakhul jannah, maka orang-orang yang memaafkan orang lain itu masuk surga tanpa hisab. Yaqumul afuna 'anil nas idza nadal munadin yakum man kana ajru Allah. Wa inna ma yakunul afu wal hilmu indal maqdarah. Ya. Kemudian beliau Habib Umar mengatakan, orang yang bisa memaafkan atau orang yang hilim
yaitu orang yang bisa untuk memaafkan di saat dia mampu untuk melampiaskan. Tapi kalau seandainya dia itu tidak mampu untuk melampiaskan, kemudian dia mengatakan, "Enggak, saya itu maafkan dia." Gara-gara apa? Saya tidak bisa melampiaskan, saya tidak bisa ngamuk ibarit, saya tidak bisa ya ngasih keburukan yang baik, keburukan balik, maka itu bukan yang namanya hilim. Tapi itu apa? Orang yang nunjukkan dirinya itu pura-pura sabar, aslinya ngempet, aslinya ngamuk, aslinya gerundel. Tidak seperti itu. Tapi hilim, dia betul apa? Ketika dia mampu untuk marahi orang yang menyakitinya, dia tidak melaksanakan, dia tidak marahi ya. Wa innamal hilm an yakuna qadiran ala adha man yu'dhihi aw ala an yashfiya ghaidahu fi man yukhasimu, walakin yatruku dzalika ta'affufan wa adaban wa talaban li ridha rabbi jalaluh ya. Yaitu hilim, yaitu ketika seseorang mampu untuk melampiaskan ya daripada keburukannya kepada orang yang pernah menyakitinya, atau orang yang bisa untuk menunaikan amarahnya terhadap orang yang sedang musuhan sama dia, tapi dia itu tinggalkan semuanya, itu tidak jadi murka, tidak jadi menyakiti, tapi niatnya apa? Ta'affufan, punya sifat iffah, punya sifat apa? Menahan diri ya. Dan dia tidak melampiaskannya karena dia punya adab dan mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala, maka itu yang dinamakan dengan sifat hilim. Fa hadza huwal ilmu mahmud indallah tabaraka taala wa bihi tartafi'ul manazil. Dan orang yang punya sifat hilim seperti ini hilim yang terpuji. Dengan sifat ini Allah Subhanahu wa taala bakal mengangkat daripada derajat seseorang ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita termasuk yang memiliki daripada sifat sabar, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita termasuk yang mudah untuk memaafkan orang lain, dijadikan kita termasuk yang mudah memaafkan orang lain, dijadikan kita termasuk yang mampu untuk mengendalikan amarah kita kepada orang-orang yang berada di bawah kita. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita termasuk yang memaafkan orang lain sehingga Allah Subhanahu wa taala juga memaafkan kita. Allah Subhanahu wa taala memaafkan kekurangan kita, Allah Subhanahu wa taala memaafkan daripada keburukan kita. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita termasuk yang dianugerahi oleh Allah, dikarunia oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kita di bulan-bulan ini dan bulan-bulan seterusnya, sehingga kita termasuk yang dididik oleh Allah Subhanahu wa taala, dijadikan kita termasuk yang mengikuti daripada akhlak Nabi Muhammad SAW, dijadikan kita termasuk yang mendapatkan bagian daripada akhlak. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita termasuk yang meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Mudah mengucapkan kalimat la ilaha illallah inda sakaratil maut, ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bis khatimah, ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bis khatimah, ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bis khatimah. Wa sallallahu alaihi wasallam Muhammadin nabiyyi wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.